Hari ini bersama Ibot. Ibot, makasih udah mampir. Saya makasih udah ngundang dong. Makasih loh. Tadi lu kenapa nongkrong di itu gue sih kolam renang? Enak soalnya anget. Aku dinginan orangnya. Oh sama gue juga. Oh iya. Lo Jadi- kalau ada AC lo suka matiin atau? Mati nyala. Walaupun nggak baik kan. Tapi itu yang efektif buat keringetan. Mas mati nyala maksudnya? Kayak tet, mati nggak di spam juga. Mati 5 menit nyala, 5 menit nyala gitu. gitu. Wah, sih nyebelin sih. Hancur freonnya Bang Radit. Lo kalau tidur paling perfect gimana? Kalau gua ruangan ber-AC gua masuk gua kedinginan. Oke. Tapi kalau tidur harus dingin. Oh. Itu bedanya. 16 derajat, full fannya full, selimutan, tapi Oke. nggak sampai atas, hanya sampai bawah. Nah kadang-kadang ngaturnya tuh kayak satu kaki keluar, kalau udah Agak panas. kalau udah agak panas, nanti masukin lagi, keluarin satu lagi kakinya. Jadi gue ngaturnya tuh dari kaki tuh biasanya. Terus kanisanya? Anissa mah apa aja juga jadi kalau dia. Kalau dia apa aja aman. Kalau gue Bang Radit 27 derajat. Itu pas malam. Tidur. Pas tidur. Iya. 27. Karena di rumah gue AC-nya di sini. Di kamarnya. Jadi langsung ditembak. Itu mah lebih ke penempatan AC Iya deh. kan? Iya. Ya karena ruangannya tuh memang didesainnya tuh sedemikian rupa sehingga kita manis manja. Kalau keringetan banget kita aman. Kalau panas banget kita aman. Kalau dingin banget kita mati. Gitu pokoknya. Enggak, maksudnya karena ruangannya nggak cukup besar atau karena ruangannya Ya sebenarnya memang tolol aja penempatan AC-nya Bang Radit. di atas apa di tengah? Di atas. Oh, di atas kan? Jadi ruangannya panjang, Heeh. persegi panjang, kasurnya di sini, Heeh. AC-nya di sini. Nah, kenapa naruh AC di sini? Karena bawahnya jendela. Kok kenapa AC di Biar bawah? kalau bocor masuk ke jendela nggak tembok Bocor apanya? AC-nya. Maksudnya apa Kan sih? suka netes. Apa sih? AC tuh netes kalau rusak, ya kan? Netes. Oh, kalau rusak. Iya. Kalau misalnya udah full, kalau udah lumutan, selang-selangnya dia netes. Ya udah, ya nggak usah marah. Jadi biar nggak ke kasur, biar ke jendela. Oh, ya kan biasanya kan diganti kan itunya kan. Iya. Pipanya atau freonnya Iya, dibenerin. bener. Cuman Iya, kadang iya. males kan, jadi kasih ember aja. Apa karena suhunya? Mungkin karena suhunya 27, mungkin agak kurang pas atau gimana, jadi lembab, netes. Bisa jadi kan? Mungkin ya. Dulu tuh gue pernah punya rumah, terus di ruangan itu terlalu kecil buat dipasang AC. Sehingga pas gue lagi ini ruang kerja gue, AC-nya di sini kena banget, telak banget ke muka. Akhirnya gue bikinin kayak jalan gitu. Kayak di bawah AC-nya Talang gue. air? Kok talang air? Talang udara AC kali ya. Oh. Jadi di bawahnya gue giniin ke atas gitu. Jadi sehingga udaranya, jadi nggak kena muka lu. Bener-bener. Ih, boleh juga tuh ide itu. Iya kan? Boleh tuh. Berarti Bang Radit bisa pasangin rumah saya. Enggak, jangan gue yang masangin. Itu bagus idenya tuh. Jangan gue yang masang. Ah, bisa aja lo bim-bim. Karena Bim sama Bimnya tadi. Onco. Pas gue tadi lewat, lo maunya once. Once. Lo milih once. Iya, kalau enggak sungkang. Sungang siapa? Fast and Furious Han yang ditabrak Oh, iya, mobil tahu, oren. tahu. Di perempatan tuh ditabrak, mati, hidup lagi dia. Gak usah sedetil itu juga sih cerita hidup sungkang sih. Oke, yang gue inget soal Ibot, karena kan gue nonton maraton juga tuh. Yang gue inget soal lo, itu season 2. Lo didatengin psikolog. Oh iya benar. Bocor tuh semua, lo curhat soal pacaran beda agama. Lumayan. Nah, tapi yang gue pikirin adalah gimana reaksi keluarga lo sama keluarga pacar lo tuh ngelihat lo begitu cinta tapi merasa tembok begitu tinggi. Itu apa yang terjadi setelah itu? Keluar nih Raditya Dikanya nih. Kata-kata puitisnya keluar. Tercinta Brontosaurus. Kenapa jadi gini? Jadi gini Bang Radit, sebenarnya tuh pas mau psikolog, saya nanya sama pacar saya, ini ada bakal sesi psikolog. Nanya apa? Bingung nih, karena nggak pernah curhat selama ini hidup, Oke. nggak pernah ada temen curhat. Dia bilang, Nah, di pikiran lo psikolog tuh apa memang? nggak tahu. Apa nanti lo bakal di probing, lo bakal Iya kayak diinterogasi kali ya, Heeh. kayak bikin SKCK, Oh. bikin visa, Apalagi? surat kehilangan. Iya Ya pokoknya di bakal psikolog gitu Bang Radit. Oke. Takut nggak ketemu psikolog? Enggak. Oh, enggak. Terus nanya pacar, nih ngapain nih nanya apa? Lalala ye. Kenapa harus nanya pacar? Temen curhatnya dia doang. Temen bertanya dia doang. Enggak, berarti kan lo ada kekhawatiran soal psikolog ini sehingga lo harus nanya dia. Enggak, cuman memang suka cerita aja sebenarnya. Oh, oke. Sebenarnya akhirnya dia bilang, "Ya udah, tanya aja hubungan kita gimana." Oh, dia yang minta nanya. Iya. Dia juga ngelawak itu. Sengaja dia. Udah. Yang
masuk ke akun gosip-gosip Instagram atau apa itulah. Tapi awalnya lo nyaman cerita soal pacaran beda agama? Nyaman. Memang gak pernah ada masalah. Oke, tapi lo nggak mikir bahwa nanti banyak keluarga dia lihat, keluarga lo lihat Enggak gitu? apa-apa. Berarti maksudnya tidak ada intensi bahwa kalau mereka lihat mudah-mudahan bisa direstui gitu, nggak gitu? Enggak, aman. Pokoknya apa adanya. Apa adanya aja. Terus Masuklah ke gosip. Masuklah Bang Radit ke gosip. Ibu-ibu lah yang komen, yang baca. Oke. Dihujat sama ibu-ibu. Lu yang dihujat. Dua-duanya. Oh. Kenapa cowoknya mau? Ih goblok banget ceweknya. Ih cowoknya juga goblok banget. Ngapain gitu-gitu? Nah itu membuat lo merasa apa? Lucu. Lah, kok lucu? Ya kan kita yang ngejalanin Bang Radit. Oh, kenapa Dia lo nggak yang tahu isi ribut? dalamnya. Iya. Gitu. Dibikin santai aja. Tidak marah, tidak apa, segala sama sekali. macam. Enggak. Aman. Berarti lo tipe yang netizen ngomong apa, it's okay? It's okay. Oke. Saya relax orangnya, santai. Pernah nggak ada, karena kan perhatian di maraton itu kan tinggi sekali. Oke. Pernah nggak ada yang bikin lo kayak nyelekit dikit kah atau Oh apa? kata-kata? Hah? Nggak ada sih. Sama Selama nggak bawa sekali mamah mah nggak ada. Mau dikatain beruk, binturong, jelek, binatang. Lu Ya, emang, dikatain emang begini, binturong? emang begini. Nggak itu bercandaan kalau misal streaming. Kalau dulu aku streaming game bercandanya kayak gitu. Aku malah seneng dikata-katain. Oh, malah nggak apa-apa. Malah nggak apa-apa. Oke, jadi buat lo apapun yang terjadi di maraton ya udah gitu. Ya udah. Paling kegelisahan lo di maraton hanya soal Bang Bet. Bang Bet. Ya, gua ngeliat tuh karena kan kalau mau tidur, lo biasanya minta-minta tuh kan? Minta apa? Apa? Bang Bet, Kasur, Bang Bet. kasur, Iya, ya kan? Bang Bet, Iya, Bang Bet. karena udah ngantuk ya? Udah ngantuk, udah nggak kuat. Cuman bangun kalau dari Bang Bet, badan sakit banget Bang Radit. Karena? Nggak tahu kenapa, keras banget itu. Oh ininya. Kasurnya udah kasurnya kotak kecil. Nggak bisa Iya. kemana-mana. Kalau misalnya kita muter jatuh, Oke. keras banget. Terus bantainya yang letoy, Oh. kayak bukan bulu angsa. Emang itu bulu angsa? Bukan. Lah emang bukan berarti. Iya, kan? maksudnya kalau bulu angsa kan enak. Gue tuh suka nungguin kalian bangun. Oh, gitu? Iya. Ada nggak momen dimana lu lagi live dan lu menyesali ada yang lu omongin atau lo lakuin? Selama maraton 3 season ini. Nggak ada. Nggak ada Aman, sama sekali aman, ya? Aman. Jadi semua fine-fine aja Fine-fine ya? aja, aman aja. Lo juga tipe kayak ngikut-ngikut aja ya? Iya. Pada mau apa, ayo lakuin Ayo, segala gas macam. terus. Anti kendor, berangkat. Nah, nah lo jadi les DJ katanya. Les DJ. Itu karena apa? Lo kan dulu awalnya pro player. Nah, awalnya pro player kan. Cuman waktu itu ada pas zaman-zaman after covid, saya lagi suka ke klub. Karena apa? Suka minumnya, suka jogetnya. Suka suasananya, musiknya. Oke. Musiknya. Abis itu kenalan sama DJ di klub tersebut. Oke. 2023 atau 24 lah gitu lah. Kenalan sama DJ. Iya. Kenapa kenalan nih kayak asik Saya suka aja? kenalan orangnya. Saya Oke. suka ngobrol, suka berkenalan sama orang-orang random lah. Oke. Kenalan, terus nanya-nanya tentang per-DJ-an. Dengan tujuan? Pengen bisa, karena keren. Oke. Kalau Awalnya. lihat orang DJ itu keren. Iya. Oke. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, makan bahkan sampai makan nongkrong. Ternyata dia temennya temen gua. Tambah enak kan? Oke. Lebih enak lagi ngobrolnya. Nanya lagi tentang DJ, terus ternyata dia dijual alat DJ. Oke. Yang Ini kecil. Ini di klub mana masih inget? Ada di klub, jangan disebut lah. Oke. Ya, aku belilah. Sekecil apa? Kayak gimana? Oh, buku kali 2. Oh, berarti segini. Kali 2. Segini ya? Iya, itu Oke, kali 2. segini. Kurang lebih segitu. Berapa tuh harga kalau 4 starter? jutaan kalau nggak salah waktu itu bekasnya. Lumayan ya. Lumayan Bang Radit. Akhirnya belajar sendiri, nonton YouTube. Cuman agak susah saya kalau misalnya nggak ada guru. Oke. Akhirnya menyerah. Karena juga penjelasan di sosial media susah kan dimengerti kan. Tanpa lebih dalam lagi teori dasarnya. Akhirnya? Nggak, tapi lo beneran tertarik ya? Beneran tertarik. Gue tuh kemarin ketemu sama Brevi, gue jadi tertariknya tuh karena nyambungin lagunya. Gue tertarik di mixingnya. situ, bikin Oh, story dari lagu itu. Bener. Gue pulang habis ngobrol sama Brevi tuh gue bikin playlist gitu gue. Oh, playlist siapa aja? Lagunya. Iya, DJ juga. Kok DJ? Maksudnya lagu-lagu- Oh, lagu pop biasa. Oh. Ya, tapi ada story gitu. Oke. Habis dari sini gue bikinnya ini. Oke. Karena ceritanya dia begini. Gitu kan? Bisa kayak gitu juga. Tapi kayaknya itu terlalu susah Bang Radit. Maksudnya gimana? Kok terlalu susah? Kan ada yang lagu kita nggak tahu artinya. Story-nya. Ya kan cari tahu aja. Kayak misalnya Katy Perry Firework. Tentang kembang api. Tapi belum tahun baru. Terus kenapa? Nggak bisa dibawain. Harus tahun baru berarti. Kita ngomong apa sih? Kita ngomong apa sih? Story lagu kan? Iya, tapi kan
fireworks. Iya. Misalnya fireworks celebrate. Misalnya fireworks abis itu lagu celebrate. Celebrate, don't you wait. Na, 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 na. Jadi kembang api itu adalah perayaan gitu. Yang gua tangkap dari Brevi sih kemarin itu. Jadi gua bisa bikin playlist lagu yang ada ceritanya gitu. Bukan fireworks harus di tahun baru, tapi abis fireworks lagu berikutnya apa? Oh, Emang nggak gitu kalau aku gitu, tapi aku lebih ke ngatur flow-nya. Misalnya kayak udah setengah jam diajar yang kenceng terus, habis itu dikasih beberapa lagu yang pelan. Berarti lo harus tahu lagu juga kan? Harus tahu lagu. Top 40 udah pasti lo tahu. Top 40 itu bahasanya yang terkenal di Indo, apa seluruh dunia? Seluruh dunia. Yang saat ini tahu. Pasti tahu. Lumayan lah. 50%. Oh, top 20 dong. Kan cuma setengah. Berarti lo ngapalin top 20. Bukan top 40. Ya ngapalin top 20 dong. Apal Bang Radit, apal. Oh, apal ya? Apal, tapi aku lebih suka yang mainan di tua. Lagu-lagu tua aku sukanya. Oh iya? Iya. Lo umur berapa sih? 30. 30 tahun ini. Tahun ini April. Oke. Band paling tua yang kalau lo nyebut orang-orang kayak, masa lo dengerin itu? Yang bener-bener gue suka kali ya. Iya. Air Supply. tua Sampai ya? sekarang. Tua, 70-an. Oh, ada sampai 70-an? 70-an. Oh, di gue tuh mentok di Nirvana gitu-gitu sih. Oh itu juga tua tuh, tapi tuan Air Supply. Oke, nah itu lo suka? Suka banget. Tapi nggak semua klub bisa lo bawain Air Supply kan? Bener. Oh. Tapi kan masih ada yang tua lainnya, Westlife masih bisa. Backstreet Boys. Apakah seorang DJ kalau mainin lagu harus yang dia suka atau yang dia nggak suka juga nggak apa-apa? Yang kita nggak suka juga nggak apa-apa. Tapi kan asalkan lo nggak teman-temannya nge-feel. suka. Lo kan nggak nge-feel tapi. Yang penting penonton bahagia. Kita dibayar buat membahagiakan penonton. Oh, meskipun lo kayak, duh lagu ini gitu. Semua lagu bagus Bang Radit. Oh, justru lo harus punya mindset itu. Iya. Harus. Oke, lo belajar DJ, berarti ada orang yang ngajarin lo? Ada. Namanya Felix Tito. Oke. Lo ketawa, lo bohongin gue ya? Enggak beneran. Oke. Namanya Felix Tito. Itu kenapa ketawa? Dia tinggal di Bali. Heeh. Tadinya di BSD. biar nggak miskomunikasi. Soalnya dia orang baik. Siapa tahu Bang Radit kenal kan sama orangnya atau berteman atau mau les. Gua kalau les sejam bisa. Bisa. Maksudnya gue nggak tahu mau lanjut apa enggak. Oh Gue bisa. cuma penasaran aja. Bisa. Bener nih. Bisa beneran. Tapi dia di Bali. Dia sering ke Jakarta. Beneran. Rumahnya kan udah nggak di BSD. Tapi dia masih punya rumah di BSD. Kenapa kita tahu banget soal kehidupan dia sih? Oh dia punya rumah di BSD. Punya rumah di Kok nggak BSD. dijual sama dia? Ih kenapa gak dijual ya? Kok dia tinggal di Bali ya? Dia kerja di Bali. Ya mungkin kerjaannya di Bali kali. Oh mungkin invest kali. Biar Gimana? naik harganya di BSD. Kan BSD lagi naik rumah harganya. Nggak, sebelumnya dia tinggal di BSD nggak? Iya. Lah berarti dia nggak invest, itu kan rumah tinggal dia. Tapi sekarang di Bali. Iya makanya. Iya ya. Tapi dia asli Jember. Dia punya rumah nggak di Jember? Punya dia. Dijual nggak? Mungkin buat orang tuanya kali ya. Dia nggak dijual. Kita mabuk ya. Nggak jelas banget. Tapi Bang Radit gue pengen nanya dong Bang Radit. Ini keresahan gue nih. Iya. Ketika gue bawa mobil. Ini kita lupakan DJ ya. Udah ditutup DJ ya. Perjanjian tutup dulu. Dah. Di sini ada permobilan. Iya. Sabar, mukanya santai. Iya, kenapa nih gue nggak tahu nih apa ini? Saya keresahan, Bang Radit pernah nggak nemu orang bawa mobil kayak Lembek. enggak? Maksudnya nyebelin. Di tol, dipepet, didim-dimin, diklaksonin. Padahal jalanannya lagi padat merayap. Sering pas zaman dulu. Itu 3 orang kayak gitu. Iya, nyebelin. Terus tadi barusan gue menuju ke sini, pas di jalan itu, jalan apa sih itu namanya? Ampera Raya. Nah itu, Ya dari Simatupang kan. pas udah belok kiri, yang udah masuk perumahan. Itu kan jalan perumahan ya Bang Radit ya? Banyak polisi tidur. Iya. Di belakang nge-spam klakson, tin. Sebel. Kesel lah. Lalu Saya berhenti aja di kiri. Dia jalan duluan, saya klaksonin balik. Dia makin ngebut. Motor-motor mau nyebrang diklaksonin. Gila orang tuh ya. Maksudnya nyebelin gak sih kalau gitu? Itu boleh gak sih untuk hukum-hukum jalanan? boleh. Boleh. Tapi kan membahayakan. Iya. Lo ngetes materi ya? Enggak. Beneran Bang Radit. Lo mau naik ya? Lo Enggak. mau stand up ya? Oh enggak, saya nggak bisa stand up saya. Tapi itu keresahan barusan.
Soalnya tadi baru banget dirasakan dan semalam pas menuju Depok dirasakan. Depok Bogor. Lagi, yang lain lagi. Iya, yang beda lagi. Berarti artinya lu setiap kali nyetir selalu ada hal yang lu nggak suka. Iya. Oh. Tapi selalu tuh yang ngedim, nge-spam. Gitu loh. Gua tuh terakhir nyetir sih memang emosional ya. Karena ada aja tuh either mobil tiba-tiba nyelak, apa motor nyelak. Tapi mau nggak mau emang itu terjadi sehari-hari sih. Iya. Gue lebih sebel kalau nggak di jalanan, kalau misalnya lagi ngantri ada yang nyelak, tapi orang nyata gitu, orang real, bukan mobil. Itu biasanya gue lebih keselnya itu. Lebih gitu. goblok tuh orang tuh ya. Masa ya ngantri nyelak. Terus ada orang bau jalan nih. Kita paling kiri mau keluar tol. Seorang dari bau jalan nge-spam klakson. Mau ngambil kanan tetap nge-spam. Padahal dia dari bau jalan. Kan dia salah kan? Iya, itu salah. Dan membahayakan juga kan sebenarnya. Iya, itu tangkaplah Pak Polisi lah. Tolonglah. Aduh, Ini itu. keresahan lo ini. Iya itu. Kita berhenti ngomongin DJ buat ini. Lo pernah ribut nggak di jalan? Oh pernah. Pukul-pukulan? Enggak. Gimana ributnya? Pas SMA. Heeh. SMA biasa anak SMA kan. Resen-resen sama SMA lain. Ngotot-ngototan motor. Oh, motor. Iya. Terus pernah kuliah juga ditabrak sama... apa ngomong ya? Bukan ojek online. Taksi online. Ditabrak. Sampai naik ke trotoar saya. Sampai gitu tuh nggak? Oh iya? Iya bawa motor sampai... Terus orangnya nggak mau salah gitu. Cuman ya udahlah. Mungkin lagi ngantuk. Atau sayanya yang salah. Tapi nggak pernah sampai mukul tuh nggak pernah. Dipukul pun juga nggak pernah. Nggak pernah. Pernah ditabrak. Sama? Sampai mental. Yang Sama itu motor. Ya? Yang trotoar itu? Bukan, ada lagi. Saya sering juga. Sering banget Bang Radit. Sering banget. Lo kok jadi banyak tiba-tiba ceritanya? Makanya, cuman ini kayaknya salah saya sih. Kenapa lo nggak? Saya lagi neduh. Lo lagi Hujan berteduh. deras lagi neduh di Rawamangun. Di bawah jembatan? Di kiri banget. Di halte. Berarti bukan di jembatan. Kan biasanya di jembatan suka ada. Bukan, Oke. di halte. Lagi banyak yang neduh juga tuh. 1, 2, 3, 4, 5 motor kali ya. 5 motor rame-rame tuh. Iya. Neduh, iya. Saya lagi neduh di kiri, ditabrak. Kencang banget dari belakang. Dar. Hancur lah itu dah. Wah itu kadang ya kita nggak bisa ngandelin diri kita doang gitu. bener. Kita orang lain tuh bisa kapan aja bikin kita celaka ya. Benar, cuman mungkin saya yang salah karena neduh sembarangan, cuman hujannya terlalu besar. Cuman dia juga salah, nggak pakai helm, nggak punya STNK, nggak punya SIM. Oh. Itu. Diganti nggak? Diganti 30.000. Wah 30.000 ya. Coba nggak apa-apa lah, lumayan. Yang buat penting gue. lo selamat lah ya. Saya selamat aman. Lo pernah kecelakaan kah? Oh pernah. Apa itu? Kelas 1 SMA pas 17 Agustus bulan puasa. Wih inget Di banget. Kalimalang, Cipinang, Bali. Oke. Oke. Apa yang terjadi 17-an? Lomba nih? Enggak. Pokoknya tuh pulang sekolah mau main lah nongkrong. Aha. Jalan. Dulu Kalimalang tuh jalannya masih batu-batuan. Tahu nggak Kalimalang? Tahu masih batu-batuan Kalimalang. tuh. Dekat Bekasi kan? Iya. Iya, Jakarta Timur tahu arah gua. Bekasi juga. Iya. Bapak-bapak bawa anak 2 biji, bawa istri sebiji. Mau nyebrang, bawa motor. Berarti satu motor 4 4 orang. orang. Oh. Saya lagi bawa gini. Tiba-tiba begini. Saya ngerem, tapi batu-batu. Jadi kepleset. Ngerti gak Bang Radit? Aduh, gimana sih cara ceritain Gue baik? ngerem tapi batu-batu. Iya, pokoknya ada batu-batu. Saya ngerem, saya jatuh gara-gara batu-batu dan bapak-bapak mau nyebrang. Cerita gimana sih caranya? Gimana sih? Sabar, saya nggak pandai cerita nih. Lo nyetir motor. Saya bawa motor. Ah. Kecepatan kurang lebih 60 km. Iya lumayan tuh. Lumayan. Ada bapak-bapak. Bapak-bapak nyebrang tiba-tiba. Melintas. Iya. Di depan lo. Langsung Oke, gini. Kaget dong. Dari seberang sono. Kaget kan? Rem Rem lah. mendadak sambil banting kiri. Batunya di? Ternyata tuh batu-batu kerikil gitu di jalanan. Lo nabrak batu. Tergelincir. Lo tergelincir sama batu. Iya. Oh karena lo belok makanya ada ban motornya kena batu. Apa sih ini? Bang, jalanannya nggak rata. Jadi ngerem itu tergelincir. Oh, bilang aja lo lagi naik motor. Lagi naik Lo motor. menghindari motor. Menghindari motor. Karena lo ngerem tergelincir lah. Tergelincir lah. Soalnya jalanannya kurang baik. Itu dia. Oh. Akhirnya motornya muter-muter tuh. Bener-bener kayak gangsing. Enggak. Serius. Masa tiba-tiba muter bang ke atas. Muternya tuh bukan diri pas jatuh. Kan jatuh. Sambil jatuh ngesot seret. Muter-muter tuh. Saya juga muter-muter. Melek-melek. Saya depan Kalimalang. Untung gak nyemplung. Celana semua robek. Helm hancur. Jadi dia muter sambil jalan. Iya motornya muter-muter bener. Sambil jalan. Iya. Kan bangun di Kalimalang. Apa? Bangun Kalimalang. Itu lo bilang bangunnya di Kalimalang. Bangun-bangun di depan Kalimalang ya Bang Radit. Kalimalang bukannya nama daerah.
Kali. Oh kali malah. Kali, bener. Iya kali. Gitu. Akhirnya badan saya masuk banyak batu lah. Ini masuk batu, paha masuk batu. Karena dia muter. Iya. Jadi bersama batu. Itu kacau banget, itu beneran Bang Radit. Akhirnya ditolongin sama orang. Udah deh. Oh untung lo gak apa-apa bro. Mana ada nggak apa-apa. Buset Bang Ya Radit. maksudnya lo kan sekarang masih gak apa-apa. Iya, cuman kali itu sakit banget Bang Radit. Maksudnya nggak terjadi yang Patah tulang gitu-gitu. Iya, Alhamdulillah enggak. kan. Cuman bolong-bolong badan. Baret-baret, bolong-bolong, dengkul hancur. Ih, parah deh. kebayang sih. Iya. Terus Terus si, kesleo doang. Enggak patah. si bapak ini gimana? Nyelonong baik. Orang dia nyebrang. Minta maaf juga Kagak enggak? berhenti. Nggak pernah ketemu lagi sama Nggak dia? pernah ketemu lagi. Saya lupa mukanya. Terakhir kumisan dah pokoknya. Oh. Kacau tuh bapak-bapak tuh. Oke. Jaket merah. Apa tuh jaket merah? Dia pakai jaket merah. Lo ingat sekarang jaket merah? Jaket merah. Berempat. Oke. Anaknya depan satu, belakang satu. Emaknya paling belakang. Aduh, makin detail nih ceritanya. Kayak lo benci banget nih kayaknya sama dia ya. Tapi untung gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Untung gak apa-apa. Pengalaman lah. Oke. Nah kalau lo sendiri masuk ke Arab, ke pertemanan Arab. Oke. Itu karena apa? Temannya temen kah atau? Oh, awalnya itu Bang Rap dulu ngajakin main Dota. Oke. Online. Kenalan di situ lah. Lo memang suka main Dota? Suka main Dota dulu. 2019, 2020. Udah masuk pro player? Sudah. Di tahun itu? Di tahun itu udah. Oke. Lalu kenapa Arab ngajak lo? Gara-gara ada si Matt. Jadi dia punya temen namanya Matt. Main Dota juga ngajak saya. Ternyata sama Bang Rap. Lo nggak tahu itu Reza Arab? Tadi nggak tahu. Pas dibilang sama Bang Rap, berangkat. Karena kan idola kan. Emang lo suka Arab? Suka dari dulu. Kayak nontonin dari dia. Cat Mario? Cat Mario. Oke, bener. lucu tuh. Terus? Habis itu udah main. Dan beberapa kali main juga lumayan sering. Akhirnya kenal kan. Cuman kenal online. Tiba-tiba diajak jadi bintang tamu. Di season 1. Kenapa lo diajak? Nah gara-gara Jot. Jot merasa Jot lo itu kenal seru? sama aku. Iya mungkin ya. Jot kenal terus diajak lah bintang tamu. Oke. Ternyata seru banget orang-orang yang asik-asik. Elunya juga enjoy di situ? Alhamdulillah. Oh. Akhirnya diajak lah untuk menetap di season 2. Oh. Gitu. Tadinya. Dan lo masuk ke Side Brothers? Enggak. Lo masuknya ke? Enggak ada. Oh ini nggak kayak gitu ya? Nggak di Arab tuh ada Side Brother, Kalau ada Side apa? Brother cuman mereka aja yang sukses-sukses. Yang sangat-sangat abis dari Malaysia. Siapa dari Malaysia? Mereka abis IRL di Malaysia. Udah streaming top 6 sekarang di dunia. Cara lo masuk Side Brothers sama enggak dari mana? Karena gue pikir lo bagian dari Side Brothers. Nah, saya juga bingung tiba-tiba ada Side Brother tuh Bang Radit. Dan lo nggak ada. Jadi ceritanya katanya tuh mereka itu yang paling job dikit dulunya. Di season 2. Karena lo job lo lebih banyak, mereka lebih dikit, mereka yang dibikinin. Saya juga dikit sebenarnya. Kenapa lo gak masuk? Nggak tahu ya pas saya bukan Cina ya. Mereka Cina semua soalnya. Tapi Mas Tepe bukan Cina. OTP malah masuk. Iya. Nggak adil tuh, harusnya saya masuk tuh. Oke. Yang gak masuk tuh siapa? Saya, Gary nggak masuk? Enggak, Brevi, Aloy, Bang Rap. Oh, mungkin ada proyekan lain kali ya yang kita nggak tahu. Mungkin. Berarti lo tuh udah ada banyak layer identitas ya. Ibot sebagai DJ. Oh ya. Ibot sebagai Gamers. Ya. Ibot di AA Clan. Iya. Kalau AA Clan lo masuk dong? Iya. Ya, masuk. Sama Ibot yang pernah muter di Kalimal. Benar, saya juga pernah parkir, pernah dagang bakso, pernah MC iya, tapi konten. Pernah MC Sweet Seventeen, pernah Pernah MC juga. Iya, habis Oke. itu Pokoknya banyak lah nyanyi ya. iya. Saya apa ya saya sikat Bang Radit? Gue pengen tahu nih kalau lu tuh di save-nya kalau nama-nama lu di handphone orang tuh di save-nya apa? Gue cek ya di kontak ya. Oke. Berarti Oke. Bang Radit ngecek HP saya. Nomor saya pakai HP Bang Radit. Iya. Oke. Kita cek. Nah kalau lo nggak suka untuk orang bisa ngelihat nomor ini di save-nya apa itu bisa dinonaktifkan. Canggih ya. Dinonaktifkan. Di Hebat. websitenya bisa tuh tinggal Google aja. Get kontak. Kita lihat ya. Ini ada, ada banyak nih. Arianto. Bener. Nama asliku. Oh. Berarti orang-orang tuh temen SMA SMA. sama SMP rata-rata tuh. Nama panjang lo siapa? Arianto Arianto doang? doang. Tapi pas lalu lulus Arianto Eskom. Ada sarjana Bang Radit gini-gini gondrong-gondrong punya gelar Bang Radit. Karena ada sarjananya. Karena ada sarjananya. Akte lahir Arianto. Arianto. Paspor gue tebak. Ya.
Paspor Arianto. Betul. Iya kan? Karena kan yoi. cuma satu kan? Cuma satu, nggak bisa lagi. Kayak sajak ya. Semua maunya kayak gitu ya. Arianto, Kenapa ya? Arianto. Ini bapak gue juga pelit banget ngasih nama ya. PM, Mr. Ibot. PM strip. PM tuh apa ya? PM tuh apa ya? Pendalaman materi. Setiap hari Sabtu. Private message? Private message nggak mungkin. Private number? Private number? Private number PN. Ibot TBB. TBB, tinggi berat badan. TBB tuh apa? Ibot. Kok lu banyak istilah-istilah aneh sih? Jangan kode nih. Ini karena nomorku dari 2008. Tapi apa TBB? Tinggi berat badan. Tinggi berat badan? Gak mungkin. Kenapa orang nulis lo Ibot TBB? spasi TBB. Iya. TBB. Ibot spasi TBB. Tua banget bah. Tua. Ibot. Apa Ibot RF. ya? RF. Real food, real food. Game. Enggak. Ada. Masa real food. Ibot makanan nyata. Itu game, ada suatu game. Apa? RF. Racing Force. Game jadul juga Bang Radit. Gak tahu lagi Racing Force. Ada dari 2004 RF. Ada Tahu ya? kan? RF. Ya itu. Arianto temennya Rio. Arianto temennya Rio. Bulak rantai. Bulak rantai. Wah, Omyo tuh kayaknya tuh. Om lu? Oh, bukan. Teman saya namanya Rio. Tapi dipanggil Omyo. Kok dia nge-save nama lu Arianto temennya Rio? Wah, berarti temennya Rio lagi yang nge-save itu. Gimana tuh ya berarti ya? Bulak rantai dulu lu tinggal bulak rantai. Bulak rantai ya pernah nongkrong-nongkrong di bulak rantai. Loh, tiba-tiba di save bulak rantai. Mungkin kita ketemu di bulak rantai kali ya. Sama orang itu ya. Aneh banget. Ih lucu juga get kontak ya. Terlalu aneh ya. Coba nge-save gimana, nama- Dit? Seru-seru. Nama lu ya. Lu gak pernah ngecek. Gak pernah. Aneh banget. Ibot spasi ler. Oh itu pasti sahabat gue tuh. Karena dulu kita bertiga sahabat sama manggil ler gitu. Udah pasti itu si Ical udah pasti itu. Ibot SHS. Senior berarti SMA. Ibot priority KG. KG. Priority KG. Lu mencurigakan lu mau apa-apa. Sahabat lu sih juga bingung nih. KG. Lu mencurigakan Ibot. KG itu dulu tim Dota Kanaya Gaming. Lo tinggal di mana sekarang, Bot? Bekasi. Nyewa apa beli rumah? Beli rumah. Dari kapan beli rumah? 2024, 23, 24 Dari Dota. dari Dota. Oh, ya mungkin ada hubungannya. Oh gitu ya? Ya karena kan berarti kalau lo bisa dapat rezeki banyak untuk membeli sebuah rumah dari pekerjaan lo, berarti kan lo sangat dikenal di bidang lo. Oh. Nah mungkin ini ada hubungannya sama Dota atau Setahu saya tuh kalau Dota Atau KG itu streaming. Kanaya Gaming nama tim dulu. kanal gaming. Lo pernah masuk kanal gaming? Kanaya. Priority? Nah itu mungkin Lo saya merasa diprioritaskan di Kanaya? jago mainnya. Oh, Abang-abangan. itu. Itu kali ya. Tapi lo main support ya? Support Bang Radit. Yang paling babu support 5 yang disuruh-suruh dimaki-maki. Kenapa lo mau ngambil role itu? Karena yang lain orang-orang kalau main support tolol-tolol. Jadi saya main role yang paling susah. Apalagi lo solo kan, solo queue kan? Ya, solo MMR, solo rank. Kok bisa sampai jauh main solo support lagi? Kayak saya jago. Gila. Saya gendong-gendong semuanya. Bisa ya supportnya gendong di Dota? Bisa, aman. Berusaha meyakinkan semua orang lo ya. Tapi gue main support di Overwatch aja susah banget gue. Solo. Support itu yang penting nggak egois, lihat teman. Mana yang harus diprioritaskan. Oke. Iya. Gue main Dota nih. Misalnya gue mau main Dota, gue mau ngambil support. Oke. Hero apa yang paling gampang buat ngerank? Support berapa dulu? 4 atau 5? Support yang paling orang gak ngambil. Support 5. Oke, support 5. Orang paling gampang main support 5 itu kita kasih Yang makro aja, yang mikirnya makro deh. Ogre Magi. Hah? Ogre Magi. Ogre Magi. Ada hero gendut kepala 2. Ogre Magi. Iya. Mainnya makro tuh ya? Itu cuman lempar-lempar dong mainnya. Nggak mekanik banget kan? Nggak bisa gue udah usia Dan gue. itu cuman pencetannya cuma ada 3, gampang. Oke, Ogre Magi ya. Ogre Magi. Lu bisa ngerank solo tuh aman? Bisa. Gile. Aman. Kalau contohnya kalau misalnya tim lu udah mau kalah, lu ngapain sebagai support? Kok bisa jadi menang gitu? Oh kalau misalnya comeback ya, Hah? kita ada gerakan-gerakan krusial yang kayak misalnya naruh ward di tempat tertentu dan bakal diperangin di tempat itu. Karena kita menang vision. Dan lu solo berarti lu nggak ada komunikasi kan? Ada pakai mic. Oh. Kita ada mic buat ngomong ke orang lain. Lu solo pakai mic ngobrol sama orang yang lain. lu nggak kenal. Iya. Itu aman. Itu aman, udah sangat-sangat wajar di Dota. Berarti pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. I will put the word gitu. Iya, let me put the word here. Wait.
We need to clash here. Itu. Orang Mandarin pernah ketemu orang China? pernah. Itu paling sering Sekarang tuh. banyak banget orang Cina main di server saya. Oh. Sangat-sangat banyak. Karena di negaranya sudah sangat hancur servernya. Hancur tuh artinya? Hancur itu banyak-banyak pemain bayaran yang buat dikalah-kalahin. Maksudnya? Kayak misal Bang Radit queue bareng saya nih. Heeh. Kita musuhan. Bang Radit bayar saya buat saya kalahin. Jadi Bang Radit easy win. Oh. Jadi tim yang saya ini terasa dirugikan. Demi naikin MMR. Demi naikin MMR si pembayar tersebut. Kalau gue main Dota sekarang, serius main Dota sekarang, telat nggak? Wah telat banget. Apalagi Bang Radit 45. Kok lebih ke umur? Udah dikit usia gue. Enggak maksudnya enggak telat. Cuman kalau misalnya untuk menuju lebih fun lagi udah sangat telat. Oh. Karena bakal ketemu orang-orang yang super retard di Dota. Artinya? Kasar-kasar banget orang-orang Dota Bang Radit. Oh, ngata-ngatain. Ngata-ngatain. Parah banget itu. Oke, tapi gue pengen main. Oke, ditunggu. Nggak telat. Maksudnya game-nya tidak akan berhenti di support kan? Enggak. Terus jalan kan? Terus jalan. Soalnya kan setahu gue udah bertahun-tahun kan? Iya udah bertahun-tahun. Dia ada ratusan hero, ada role-nya banyak juga, itemnya juga banyak. Per hero beda item, per lawan beda itemnya kalau pakai hero bahkan yang sama. Susah banget deh pokoknya. Nah, karena yang gue nggak suka dari Dota tuh kalau mau belanja harus balik kan? Enggak ada kurir. Jadi Oh, gitu. dikirim pakai kurir. Oh iya, yang kayak anjing itu ya? Iya, ada anjing, kucing, kura-kura. Oh, nah itu kan ribet gak sih? Lo harus ngirimin kurir Enggak balik kok, ke enggak kok. base? Tinggal pencet F2, terus pencet kirim. Oh. Send, udah. Oke, ibot priority KG. Ibot YouTuber GTA. Gondrong. Iya. Saya sekarang streaming game role play yang Bang Radit waktu itu mainin juga. Oh. Tuh. Ibot Arianto Bonpal. Oh, Bonpal nama SMA saya tuh. Artinya? Kebon pala. Karena kepala lo kayak kebon. Bukan daerahnya. Iya juga ya. Daerahnya. Gue gak tahu. Daerahnya tuh namanya Kebon Pala. Jadi SMA 9 itu dibilangnya Bonpal. Di Halim. Ibot Dog Brain. Dog Brain itu nama guild saya di RF. Otak anjing. Dog Brain. Ya ampun lo tuh banyak banget ini lo ya kerjaan lo ya. Iya, semua sikat Bang Radit. Ibot, Tapi Bang Radit, ibot. Get Contact itu menurut saya sangat-sangat efektif ya. Karena dulu saya pernah tuh, pasti Bang Radit juga pernah di-spam sama penipuan kan? Ah iya, itu lebih dipakai buat itu Iya, yang sekarang. nomornya nggak ketahuan, habis itu kita bisa ngecek dan itu kelihatan penipuan. Betul. Nah kalau di sini tuh ada fitur proteksi spam. Ini tinggal ke home aja, terus ke tab protection, tinggal ikutin langkahnya. Nah di situ bisa nih untuk proteksi spam. Kalau itu kan tadi buat ngecek ya, kira-kira kalau buat brandingan, Iya, kita iya. udah sesuai dengan brandingan kita tuh belum, dan bisa dinonaktifin juga. Bener. Tapi kalau misalnya sekarang memang keamanan di internet kan kadang-kadang kita nggak pernah tahu tuh Yes. siapa yang nelpon kita kan. Yes. Temen gue ada yang sempat ketipu juga tuh. Jadi temen gue ini kenalan sama cowok. Oke, oh ini cewek nih. Dia cewek, Oke. bilangnya kerja di perminyakan lah apa segala macam, nggak bisa pulang harus dikirimin duit. Udah kena tipu berapa banyak lah gitu. Aduh. Nah sebenarnya kalau mau dicek kan udah bisa kelihatan. Bisa udah gitu. pasti juga terdaftar tuh nama-namanya tuh. Iya kalau emang dia daftarin Benar, ya. benar. Itu siapa gitu. Gitu, ada terdaftar tukang spam ganggu gitu-gitu tuh. Bener. Pasti ada tuh. Iya dan dia kan bisa ngasih tahu ya ada notifikasinya juga. Ini nomor tidak dikenal nih, gimana nih? Dan ini kan lebih ke preventif juga ya, supaya sebelum terjadi kita bisa cegah duluan. Oke. Buat download linknya ada di deskripsi. Let's go. Let's go. Serbu. Canggih. Dapetin kontak di Get Kontak. Emang itu tagline-nya. Tahun ini 30 tahun. Apa yang berubah? Lo merasa sedih nggak tiba-tiba depannya udah berubah dari 2 ke 3 gitu. Wah, iya lumayan Bang Radit. Setiap ulang tahun saya sedih. Tapi ini kan istimewa kan, karena kan lo udah jadi 3-0 gitu, udah 3-0 gitu. Nggak juga? Saya lebih suka umur muda Bang Radit, kayak umur 16, 17. Masih bebas nggak mikirin tanggung jawab. Suka ngerasa kayak gitu, kayak Iya. seandainya gue bisa balik lagi, dulu kayaknya hidup Oh, tuh iya. fun banget gitu ya. Suka ngehalu kayak gitu. Kayak pengen balik ke masa SMA, SMP gitu. Badan udah mulai berubah belum di usia 30? Enggak, belum. Lebih cepet capek Enggak. lah. Begadang masih hajar terus. Masih ajar terus. Bahkan tadi saya tidur jam 6:30 atau jam 6. Hah? Lo ngapain buat? Streaming sampai jam 4:30 apa? Habis itu kayak ngurus sesuatu lah, kerjaan-kerjaan, baru bisa tidur jam 6-an atau jam 6:30. Sekarang lo streaming game apa? GTA Roleplay? Roleplay. Itu masih seru tuh? masih seru. Oh, Masih lo di kota oke. mana? Di kota Ime. Namanya Ime? Bang Windah sama Kodelwin kalau tahu.
Oh iya Iya. Dulu gue main di Exe ya Dil ya. Oh itu punyanya Bang Eko. Exe masih ada. Masih ada. Eko itu siapa? Yang pro player. Iya, Mobile Legend? Pro player. Siapa EVOS namanya? ya? Aura. Aura. Oh iya Bang Aura. Ya. benar. Itu ternyata jadi bisnis yang bagus juga ya. Itu sangat-sangat oke. Mereka dapat duit dari mana sih? Orang donasi ketika beli mobil, beli rumah, beli motor. Pokoknya beli aksesoris in game-nya lah. Kalau misalnya kayak di game RPG contohnya kan aksesorisnya kayak pedang. Kalau ini tuh kayak mobil, motor dan lain-lain. Misalnya gue mau lo di GTA roleplay lo di IMEI, lo mau beli rumah bisa. Bisa. Rumahnya itu dibedain dari yang kecil, menengah, Iya, besar. Iya. ada kelas-kelasnya juga. Rumah yang paling kecil, kalau misalnya gue beli, harganya berapa kira-kira? Wah nggak tahu Bang Radit, karena Oh, saya nggak nggak pernah donasi ya. Saya nggak pernah donasi. Kalau dulu saya tuh pernah bikin juga tapi yang RDR-nya. Oh, Red Dead Redemption. Iya, tapi udah nggak ada, udah lama tutup. Pernah bikin juga dan saya seperti itu juga, cuman bedanya jualannya kuda, rumah dan bisnis-bisnis di dalamnya gitu. Kenapa di antara semua server lo milihnya punyanya Windah? Kenapa? Karena BA di sana saya. Apa? BA di sana. Oh, ada kontraknya. Ada kontraknya juga. Dan memang di sana paling rame dan paling banyak temen. Kalau lo streaming berarti orang tahu karakter Ibot tuh apa di gamenya kan? Iya. Tapi orang nggak boleh ngefans di situ. Nggak boleh kayak Bang Ibot. Oh kalau saya bebas Bang Ibot." Radit. Sebenarnya gimana? Sebenarnya nggak boleh kalau orang yang bener-bener serius roleplay itu nggak boleh. Kalau saya malah nggak pengen yang serius. Kayak ngomongnya bener-bener yang nggak di roleplay aja gitu. Karena kalau serius mual. Mulai itu kenapa sih? Ya kayak orang misalnya nge-lag nih. Kan kita kalau main game nge-lag bilangnya nge-lag. Heeh. Mereka bilangnya melambat. Ya kan Tapi kan cuma Aneh. beda kata-kata doang. aneh aja Bang Radit, nggak biasa aja. Paham kan maksudnya kan? Iya, gua Kayak ngerti aneh aja sih. gitu. Kayak misalnya Paham gue. ada itu bahasa ngerti yang katanya. lain-lain yang aneh-aneh lah gitu. Nah, saya Iya. kurang bisa kayak gitu. Kenapa ketika main GTA roleplay banyak orang yang jadi susah ngebedain antara realita sama tidak. Dan itu kayaknya banyak tuh yang orang kayak gitu jadi baper beneran. Temen gue ada yang sampai nggak ngapa-ngapain selain bener. roleplay. Ya mungkin Lo ngerasain tapi? Enggak sama sekali. Di sekeliling lo ngerasa itu? ada teman-temanku yang kayak gitu. Cuman mungkin orangnya goblok aja Bang Radit ya. Karena kan itu game ya. Dia serius banget. Kayak dia punya cewek di game. Ceweknya digodain orang. Dia marah-marah. Ada? Banyak Bang Radit. Terus banyak yang nyari cewek yang bener-bener di aneh-anehin. Banyak. Masa sih? Banyak. Kenapa bisik-bisik? Ada nggak yang kenalan dari GTA roleplay, pacaran di GTA roleplay, tapi dia punya istri atau suami di kehidupan nyata? Pernah ada gosipnya. Kayak gitu. Kok gosip kan lu bisa lihat karakternya apa? Maksudnya ini kan. Dia punya istri. Ya, Tapi dia punya pacar juga. di game. Di gamenya. Abis itu dia sama pacar di gamenya sampai beneran di real life-nya kan? Enggak. Oh. Pacaran biasa Oh, aja pernah, di banyak, game. banyak, Oh, itu banyak. 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 Dan itu nggak apa-apa dari istrinya nggak apa-apa, dari suaminya nggak apa-apa. Nah itu tergantung kesepakatan mereka tuh. Oh. Kalau saya nggak akan mau. Kalau lu nggak mau, Nggak akan mau. lu nggak mau melakukan itu karena lu jaga perasaan pacar lo. Jaga perasaan juga. Dan nggak baik aja. Gitu. Nggak sehat lah Bang Radit. Oke, soalnya kan argumennya adalah ini kan acting, Bener. ini kan ini. Cuman acting lu kalau misalnya ketemu suara yang bagus-bagus terus video callan, sleep callan juga baper juga. Banyak orang gitu kan. Gue pikir kalau lu udah pacaran di game, ini cuman game. Jadi kalau misalnya gue minta video call sama pacar gue yang di game ini, dia nggak akan mau ngasih video call. Ada masalahnya sampai ada yang beneran ngasih Bang Radit. Sampai terjadi. Karena sama-sama baper. Bener. Dan gak sedikit juga yang selingkuh dan gak sedikit juga yang positif. Kayak yang sampai nikah beneran. Gitu. Jadi tergantung sifatnya masing-masing ya. Mau ke arahnya yang negatif atau positif. Oh. Tuh. Nah, lu jadi apa di IMEI ini? Jadi anaknya bos nomor 1. Berarti anaknya Winda. Bosnya itu Kodelwin. Oke, anaknya Delwin. Iya. Ceritanya anaknya dia. Iya. Jadi anaknya dia dan dia itu orang yang paling ditakutin lah. Di sana. Gitu. Bocor-bocor juga. Apa namanya? Ibot gitu ada juga. Bocor, pasti bocor. Cuman saya nggak pernah permasalahkan hal itu. Gak apa-apa. Nggak pernah permasalahkan. Ada yang minta foto bareng pas di kota. Ada. Ada kayak gitu? Ada. Foto Banyak barengnya Bang Radit. selfie gini? Iya, tapi fotonya di karakternya. Gitu. Aduh lucu banget. Apa main lagi ya? Main lagi lah itu. Kan waktu rame banget itu Bang Radit videonya.
yang jadi polisi kan? Iya. Saya nonton itu. Oh iya? Iya dong. Saya cinta Brontosaurus saya nonton. Saya nonton hampir semua film Bang Radit. Wah makasih loh. Iya dong. Tapi jujur jadi polisi pas lagi GTA Roleplay itu seru Seru sih. banget. Apalagi nemu temen yang sefrekuensi. Yang gak terlalu serius. Yang kalau serius pun seriusnya bercanda. Itu seru banget Bang Radit. Tapi jujur kalau gue main kayak gue serius deh. Oh gitu? Kayaknya gue akan roleplay beneran roleplay deh. Nggak Kayaknya bercanda? sih. Kayaknya biar sekalian. Oh gitu? Heeh. Coba lah. Tapi live streaming dong Bang Radit. Jangan upload video. Seru banget Bang Radit. Biar Bang Radit merasakan bocil-bocil roleplay. Kemarin itu aja kan gue udah 2 kali main sama Miauk, sama Adele, sama si Boba. Pada nanya Bang Radit nggak streaming? Enggak, gue emang nggak biasa streaming, nggak biasa streaming sambil main-main gitu. Kalau ya kadang sendirian bisa lah gitu. Tapi kalau lagi rame-rame kayaknya nggak ada, mau gue rekam aja. Nggak tahu gue publikasikan apa nggak juga, gue nggak tahu. Karena buat gue, karena mungkin dari kecil ya, gue main game ya memang buat main game doang. Sehingga the idea of streaming itu aneh. Karena kayak gue main, tapi gue harus mikirin orang nontonin gue. Oh tapi kan Bang Radit bisa setelan cuek. Kayak gak usah pakai facecam, gak usah baca chat. Main aja udah. Anggap aja gak Emang streaming. boleh kayak gitu? Boleh dong. Kan tergantung Bang Raditnya maunya kayak gimana. Banyak juga orang yang kayak gitu kok Bang Radit. Lah, tapi kan jadi nggak seru nanti buat yang nonton. Gak usah ditonton kalau gak seru. Oh boleh gitu ya? Boleh Bang Radit. Aman kok. Suka-suka Bang Radit aja kalau streaming mau kayak gimana. Gayanya gimana. Gamenya apa. Bebas. Iya. Kan ada yang streaming sukanya baca chat. Heeh. Sambil main game. Ada yang memang cuek. Setelan mereka masing-masing aja. Nah, kalau lu gayanya apa? Suka baca chat. Lumayan suka baca chat lah. Sama apa ya. Rusuh aja sih Bang Radit. Saya suka teriak-teriak saya tuh orangnya. Itu Kalau di streaming. rumah lo di Bekasi iya, ini? di Bekasi. Pernah bosen gak tapi streaming ini? Enggak. Gue Sampai tuh sekarang ngebayangin ya, lo udah 100 hari di maraton, tiba-tiba lo streaming lagi, lo gak capek apa bro? kalau nggak streaming nggak makan juga Bang Radit. Oh ini lebih ke pekerjaan berarti? Pekerjaan juga dan kangen juga buat temen-temen yang nonton. Saya tuh suka banget baca chat mereka. Komen-komen mereka saya suka banget. Kayak misalnya, woi Bro apa kabar lu? Kesini dong. Misalnya ambil mobil dia, colong dia yang diatur-atur gitu. Kangen. Yang diceng-cengin gitu. Lo sendiri gamer game-game lain juga gak? RPG, single player? Dulu saya main, sekarang udah enggak. Oh apa dulu yang lo main? RF. Yang tadi itu? Yang tadi itu. Yang lainnya enggak? Kayak misalnya Mass Effect lah, Stardew Valley lah. Paling FIFA sih. Mentalnya ke FIFA. Itu mainnya itu? Mainnya itu. Oke, kalau misalnya gua mainin game favorit gua di streaming tapi orang nggak ada yang suka juga nggak apa-apa berarti. Nggak apa-apa. Orang suka-suka silakan, enggak ya udah. Kayak Bang Radit bersosial media di Instagram aja. Orang suka follow, enggak ya udah skip. Iya juga ya. Apa Gitu. karena gua melakukan streaming tuh karena gua tahu ada yang nonton, jadi gua harus melayani yang nonton juga. Mungkin Bang Radit mikirnya gitu. Padahal enggak juga kok, cuek aja. Santai Bang Radit. Oh, Yang penting kan Bang Raditnya senang. oke. Iya, nggak usah mikirin kesenangan orang lain. Nah, berarti apakah setelah maraton banyak penonton maraton yang kangen nonton maraton jadi lari ke lo juga kah? Impact-nya lumayan banget. Oh. Lumayan banget, nambah penontonnya setengahnya ada lah. Berarti live after marathon ini adalah nerusin si streamingan lo ini. Salah satunya, tapi saya jarang banget streaming. Karena alhamdulillah banyak job DJ kan. Jadi saya lumayan fokusin ke DJ. Oh karena ada DJ itu. Iya. Tapi setiap ada waktu kosong pasti saya streaming. Oke. Gitu. Antara streaming sama DJ lebih seru mana? Untuk saat ini ya, Ah. DJ sih untuk saat ini. Oh iya. Iya untuk saat ini. Karena mungkin dunia baru ya, masih kaget. Kalau lo nge-DJ minum nggak? Lumayan. Alkohol? Iya. Berarti bisa mabok sambil nge-DJ? Bisa. Kayak hampir tiap hari di Bang Radit. Jadi lo nge-DJ sambil mabok? Iya. Lo nggak tahu dong yang lo mainin? Tahu, sadar. Saya kalau mabuk tahu batasnya Bang Radit. Oh. Kalau udah bener-bener mentok udah stop. Taunya stop kalau udah apa? Udah ngeblur-ngeblur gitu? Udah lumayan getar gitu loh, kayak apa ya? Kayak udah lumayan Udah getar, melayang dikit, udah stop. Oh ini kayaknya udah nih. Udah cukup. Udah nih. Udah. Abis itu udah gak minum lagi sampai kelar main. Berarti kalau setiap nge-DJ minum, itu buat liver lo lumayan juga dong? Lumayan. Tapi setiap pekerjaan ada resikonya Bang Radit. Cuman ya udahlah. Saya juga bingung itu ngomongin itu ya. Bukan liver lagi tuh Bang Radit. Belum asap rokok. Oh di klub itu rokok banyak Iya, ya? iya. Ya enggak. Maksud gua di pojokan DJ kena juga rokok. Saya ngerokok.
Sambil ngerokok. Oh, lo nge-DJ sambil ngerokok? Iya, kadang ngerokok Oh, juga. boleh? Boleh. Tapi ada klub yang nggak boleh ngerokok. Lagi main DJ-nya nggak boleh ngerokok. Ada nggak klub yang 100% bebas asap rokok? Nggak ada ya? Ada kayaknya klub bola. Manchester United. Kayaknya itu salah satu yang bikin gue gak bisa ke klub karena asap juga sih. Bang Radit ke klub tujuannya buat ngerasain musiknya, euforianya, atau minumannya. Biar gue asik aja. Oh, ke klub Roblox. Bayangkan Bang Radit tuh karakter Roblox. Itu masuk ke situ. Iya, ke situ Di aja. Roblox ada klub juga. Ada klub di Roblox. Ada DJ juga. Ada DJ juga. Lucu banget lagi. Dan saya pernah kerja jadi DJ di Roblox. Aduh, lucu banget Satu lagi. kali panggilan. Aduh lucu banget lagi. Cobain Bang Radit. Yang nyawer kenceng. Fee-nya sesuai dengan fee DJ pada umumnya. Kala itu saya murahin karena punya temen. Oh. Gitu. Aduh lucu banget lagi. Lucu Bang Radit. Lucu banget. Yang punya server disawer-sawer sama pendatang. Roblox ya? Iya, Roblox. Lagi naik Bang Radit bikin server. Cuan. Lu aja bikin server Roblox kali itu. Enggak, lu bukan tipe berbisnis gitu ya? Kayaknya. Tipe, cuman tergantung gamenya suka apa enggak. Kalau misalnya game yang gak suka, saya gak bakal megang. Cuman kalau game yang suka, saya pasti megang 100%. Suatu hari lu akan bikin RDR lagi atau lu akan bikin kayak email gitu nggak? Pasti bikin RDR lagi, tetapi nunggu programmer yang tepat. Tukang coding yang tepat. Oh, susahnya di situ. Susah di situ. Karena ngoding di RDR lebih susah. Modalnya berapa sih kalau bikin kota gitu? Waktu itu saya modalnya segituan pokoknya. Oke, jangan lo deh. Yang lain lah rata-rata berapa? Oh beda-beda Bang Radit. Misalnya gue pengen yang masuk secara konkuren 5.000 orang gitu. Wih, kebanyakan Oh, itu. itu kebanyakan? Meledak itu. Kebanyakan itu. Oh. 2.000 aja udah banyak sekali. Oke, gue Super mau banyak. 1.000 deh. 1.000 orang. Itu modal gue berapa? Oh, saya nggak hafal ya. Pokoknya dia ada tingkatannya. Kayak misalnya 200 orang berapa, 500 orang berapa. Naik-naik terus. Dan tiap bulan gue harus bayar. Harus kan? bayar tiap bulan. Gitu. Ada Wah, juga itu berat sih, pasti bro. bayar admin juga, gaji-gaji admin. Itu berat sih. Berat, lumayan. Dan lu kan hanya bisa narik duit dari donasi kan? Iya, benar. Donasi itu nggak ada yang bulanan kan? Nggak ada yang Suka-suka dia aja kan? Tergantung server, ada yang bulanan. Oh. Tergantung kebijakan servernya. Ada yang bulanan, ada yang sekali, ada yang ngantri, ada yang cuman jebret udah tamat gitu. Oke. Beda-beda server. Nah karena lo lagi streaming di GTA, abis itu lo juga nge-DJ, berarti lo harus milih-milih dong kapan nge-DJ, kapan nge-GTA. Oke, jadi ada jadwalnya? Untuk jadwal saya tuh saya tentukan, sudah saya bilang sama Mbak Via juga ya. Oh, untuk manajer. DJ saya pengennya tuh di weekend aja. Kamis, Jumat, Sabtu, maksimal Minggu. Kayak Empat Kamis, itu. Jumat, Sabtu, Minggu. Maksimal Minggu, tapi DJ. Minggu juga nggak mau di klub, cuman kayak di coffee shop. Oh bisa tuh. Ada di event-event ya, ada event-event atau misalnya festival. Kenapa Minggu lo nggak mau di klub? Karena riskan dan istirahat juga. Oke. Lumayan Riskan lah. tuh artinya terlalu capek. Terlalu capek karena Oke. udah pasti bonyok banget itu, terbang-terbang kemana-mana kan naik pesawat. Oh. Lumayan bonyok. Abis itu Wah, seru banget. Iya seru banget, cuman serem banget. Terus di weekdays-nya itu Seru Bang banget, Radit tapi seru banget. biasanya streaming atau ngambil job-job di luar kayak syuting, podcast dan lain-lain gitu. Itu kalau weekdays. Weekdays. Apalagi kalau lagi maraton kan pasti padat juga ya kegiatan. Lo pernah sakit tapi? Pernah. Pernah nggak yang lo sakit di maraton tapi orang nggak tahu lo sakit? Itu sebenarnya kalau lo ceritain ternyata lo lagi parah banget gitu. Oh nggak pernah sih. Orang-orang maraton peduli banget. Oh. Peduli banget gila. Kok gue ngeliat TP sakit terlalu peduli kalian? Karena memang kita sepeduli itu sebenarnya. Sampai mukanya dikasih air si TP kan? Mukanya dikasih air. Ya waktu itu kan TP nggak enak badan terus ini P terus mukanya Oh dikasih air. itu mah brand. Itu brand yang selimutan. Iya. Itu brand. Ya kena Gimik dong brand. gua. Gimik kena ya. Berarti bagus kan kita kan. Brand bisa masuk ke saya. Ya mati lampu bukan brand dong. Brand. Mati lampu nih, lampu mati. Brand. Ini aja pakai ini. Brand. Yang warna hijau brandnya. Bagus. Keren. Berarti TP nggak beneran sakit? Pernah tapi sakit. Cuman kemarin lumayan sakit doang. Tapi beneran sakit. Tapi nggak sesakit itu. Cuman lumayan. Lu sakit paling parah lo karena semua kerjaan ini apa? Masih ingat? Yang di maraton. Hah? Demam. Oh. Demam tinggi banget sampai muka merah. Di layar kelihatan bibir dong. kuning, gigi pecah-pecah, udah hancur lah. Gigi pecah-pecah. Harusnya bibir pecah-pecah ya. Gigi kuning kebalik ya.
Membuka kuning gigi pecah-pecah. Itu mah lebih keserem sih. Jadi waktu itu saya tumbang Bang Radit karena mungkin kecapean. Oke. Jadi beraktivitas terus sama sekalian ngambil job juga. Kayak nge-MC terus jaraknya jauh sekali. Dari Sentul ke Peak. Oke. Yang dimana 80 kiloan. Oke. Akhirnya tumbang lah. Di situ doang hancur, sisanya enggak. Paling cuma radang-radang tipis sih. Karena mungkin karena masih muda ya. Kenapa? Maksudnya gue zaman umur-umur selu tuh, gue tuh bisa ngapain aja sih. Gue bisa begadang, gue bisa syuting sampai jam 4 pagi, nungguin sampai jam 5 sampai jam 6, pulang tuh besoknya hajar lagi bisa. Tapi sekarang udah gak bisa bro. Bang Radit emang berapa sekarang? 42. Waduh, berasa. Gak usah waduh. Gak usah. Kenapa lo waduh? Berasa juga ya. Tapi kan gak usah waduh. Iya sih. Kenapa gue iya Maksudnya sih? kita beda 12 tahun Ya Bang udah Radit. gak usah dihitungin lah. Buset. Iya, jadi Bro zaman dulu mah aman bro. iya, cuman Sekarang saya juga alhamdulillahnya nggak pernah diinfus seumur hidup. Nggak pernah. Nggak tertarik masuk. juga? Nggak pengen. Nggak pengen kena jarum lah. Ambil darah lo Nggak pernah sama jerit-jerit sekali. dong? Nggak. Pas disuntik vaksin. Pas COVID dulu? COVID. Kenapa lu? Mau kabur. Takut banget jarum Bang Radit. Takut banget, kenapa ya? Jarum tuh nggak sakit tapi nyelekit. Kayak nggak enak rasanya. Jadi pas mau disuntik lu gini-gini atau lari? Teriak saya. Sampai di binus ngelihat semua. Jadi Di saya binus? vaksinnya di binus. Detil banget lu ceritanya. Sampai orang-orang lihat kan malu ya. Cuman saya takut. Satu binus ngeliat. Iya. Yang lagi nungguin. Iya, yang lagi ngantri. Ih, serem banget dah. Jarum enggak deh. Enggak ya? Enggak, jarum takut Bang Radit. Ya mudah-mudahan lo tidak sampai sesakit itu. Amin. Iya karena masih muda sih. 30 udah lumayan tapi Bang Radit. Iya, tapi kan lu belum ngerasain. Lo kan baru April. Iya sih. Fitri 31 udah ngerasain. Ngerasain apa, Kak? Dari 18 tahun. Perasaan apa, Kak? Oh, Pinggang. oh pinggang. Tuh kan pinggang. Minimal pinggang bro. Oh iya ya. Tapi, Iya. tapi mah kalau sakit mah gak usah dirasa Bang Radit. Bener. Iya, dan gak usah difikirkan. Betul. Gak usah pusing lah. Mati tanam. Hah? Iya. Emang lo mangrove? Nanti dikubur. Oke, kalau buat tahun ini proyeknya Ibot apa yang bisa di-share ke kita? Lo mau ngapain nih? Hidup setelah maraton. Oke, aku mau fokus bikin album. Serius? Iya. Nyanyi? Enggak, jangan. Suara saya hancur. Jadi album DJ? Album DJ. Oke. Tapi bukan saya nyanyi. Tapi saya bakal ada job nyanyi sama Aldi Taher. Aduh. Dia mau ngapain? Dia nyanyi juga. Lo yang nge-DJ-in? Saya nyanyi juga. Dengan suara sengdo semua. Selamat ya. Aman, saya udah pernah duet sama dia. Di kemarin festival maraton. Oh dia datang. Dia datang. Dia gimana bro di ruang tunggu bro? Emang gitu aja orangnya. Emang bener kayak gitu ya? Ya Allah Bang Radit. Emang apa ya? Emang aneh sih. Dia kan baru bikin sepatu. Iya. Dia datang bawa sepatunya dia, dipakai, dibuka dikasih saya, manggung gak pakai sepatu. Itu Aldi Taher. Itu dia orangnya. Itu Aldi Taher. Saya nonton yang dia di sini. Sama Dokter Tirta. Sama kan? Dr. Tirta. Iya itu dia Aldi Taher. Baik orangnya. Emang begitu aja orangnya itu. Hebat dia. Dari berarti loh. semua tamu di Marathon yang paling lo suka siapa? Yang berkesan siapa? Jamrut. Oh. Karena saya ngefans sekali sama Jamrut. Oh itu yang lo ulang tahun Iya kan? bener. Ngikutin juga Bang Radit ya. Gue penonton maraton bro. Gila. Gue penonton maraton. Saya sangat suka sama Jamrut. Dari kecil. Oke. Dan sangat susah manggil Jamrut kan. Berarti anak-anak tahu lo suka Jamrut karena lo sering ngomongin Jamrut. Saya nge-request ke Bang Rap. Bang please datengin Jamrut. Ternyata didatengin pas ulang tahun. Lo kayak gue ketemu Bim Bim gak? Kayak stres banget. Gue stres banget ketemu Bim Bim. Kenapa gitu? Karena idola. Oh enggak stres sih, kayak aneh aja. Kayak gak bisa berkata-kata aja kayak. Iya kan? Starstruck. Iya, kan? starstruck. Iya. Begitu dia datang apa? Lo kayak, Cier nih gimana nih gitu? Teriak ya ini. Oh, teriak pada saat itu teriak. Iya. Kayak sujud kayaknya deh waktu itu. Ke Aduh, berbaring di kebayang, gua lantai. merinding Itu gua. gila banget soalnya. Gak bisa gue. Mungkin saya kalau ketemu Bang Radit dulu kayak gitu ya. Sekarang udah. Pas masih main film ya. Bikin film lagi dong Bang Radit yang rajin dong. Saya terakhir nonton single. Itu Udah lama lama banget itu. banget. Iya makanya bikin lagi dong. Yang Lama banget, canggih-canggih dong Bang lama, Radit. udah lama banget. Iya. Tapi gue sekarang udah jarang bikin film udah berapa tahun deh. Kayaknya kalau ngedirect ya kayak udah 4 tahun 5 tahun. Tapi kalau main sih kan tertarik kemarin terakhir masih main. Terakhir apa? Catatan Harian Menantu Sinting sama Ariel Belum Tatum. lagi. Ntar saya lihat. Yang di film komedi horor apa? Hangout. Hangout saya nonton juga itu. Hangout Hangout. tuh seru Duluan tuh. single apa Hangout? Duluan single. Oh berarti Hangout saya terakhir. Hangout Yang di- sama yang di Prilly. pulau yang dia, yang Iya, terdampar itu. Iya. Iya. Lu dari penonton film Indonesia sekarang main film, berarti lo happy banget dong ya?
Lumayan. Cuman bukan passion saya Bang Radit. Ngerasa aneh gak sih ngeliat lu di trailer kayak Aneh "Cil, lah. lu ngapain sih?" Aneh gitu. Bang Radit. Tapi bukan passion saya karena saya orangnya nggak suka nunggu. Karena di film memang nunggu ya. Dan Iya, itu emang. bukan kesalahan siapapun ya. Memang Emang kayak gitu. Memang kayak gitu kan. Saya nggak bisa nunggu orangnya. Jadi stres sendiri. Buat lu menyiksa nunggu. Menyiksa. Lo callingan jam berapa waktu itu? Ingat Karena nggak? itu jam 8 atau jam 9 malam. Callingan? Iya, ngajarnya di jam 5 atau jam 4 pagi. Jadi lo dari calling dari jam 9, Iya. baru take-nya jam 3. Iya, itu tapi sangat-sangat normal kan kata orang-orang kan. Normal. Sangat-sangat biasa. Cuma di saya kaget aja gitu. Apakah itu pertama kalinya lo baru tahu ternyata industri film kayak gitu? Udah dikasih tahu. Udah diwanti-wanti? Udah dikasih tahu saya udah nyiapkan diri juga ternyata nggak kuat. Karena saya nggak bisa orangnya kalau dia main handphone gitu nggak bisa. Nah, berarti di set film kalian ini, ketika nunggu lo ngapain? Nah karena saya nggak bisa main handphone, saya memaksa main handphone jadi stres. Oh, Saya screen time saya aja dikit banget Bang Radit. sebenarnya? Iya. Oh. Screen time saya itu seminggu 3 jam doang. Dikit Berarti lo ngapain sehari-hari? Kayak misalnya, Ngaca-ngaca komputer, nyari-nyari sesuatu yang bisa dijadikan duit. tapi lo bukan- nggak gini, TikTok nggak? Enggak. Thread, Twitter? Enggak. Saya Bagus bahkan dong lo. saya bahkan baru belajar sosial media karena kenal Niko. Maksudnya diajarin cara bersosial media buat jadi yang kayak sekarang gitu. Ngonten-ngonten karena Niko. Jadi Oke. suka-suka saya banget. Oke. Gitu. Berarti tahun ini selain tadi lo mau ngeluarin album, lo mau lebih serius di sosial media juga kah? Lumayan, mau belajar lumayan. Tapi bukan yang scrolling gitu ya Bang Radit ya. Tapi lebih ke bikin konten yang saya suka aja. Oke. Gitu. Sama paling lo streaming. Streaming juga kalau ada waktu pasti streaming. Jadi tahun ini akan diisi itu. Iya. Liburan-liburan ada mimpi kah? Saya bakal ke Perancis. Ah serius? Dapat job ke Perancis. Gila, Alhamdulillah. DJ. Enggak, game. Game ke Perancis? HOK. Honor of King. Honor of King. Yes. Keren bro. Alhamdulillah Bang Radit. Pertama kali ke Eropa? Pertama kali. Gile. Alhamdulillah. Kapan tuh? Awal Agustus. Awal Agustus. Sekarang lagi urus visanya nih. Oke. Wah mudah-mudahan berarti tahun ini jadi tahun lo juga nih. Amin Bro. lah. Tapi jangan tahun Teman-teman saya juga lah Bang Radit. Kenapa emang? Stay aja, santai aja, standar aja. Loh emang kenapa? Ya, Kan kalau melejit kan bagus. Oh enggak, kalau jatuh sakit. Oh. Iya, stay aja Bang Radit. Ya udah mudah-mudahan lu tahun ini nggak kemana-mana. Ya gini-gini aja. Maksudnya ada aja terus gitu loh. Saya ngeri tuh kalau yang gitu-gitu. Takut cepet naik. Takut cepet naik, bakal cepet turun takut. Kalau nggak bisa ngontrol diri. Tuh. Tapi lo memang bukan orang yang kalau naik terus lo tahu bahwa ih banyak yang kenal gue nih sekarang gitu. Jadi berubah gitu nggak gitu lah ya. Maksudnya berubahnya sifat sayanya? Iya. Oh enggak lah gini-gini aja Bang Radit. Apa adanya Iya. aja. Bahkan kalau ke klub saya suka sering nyamperin teman-teman yang nonton di tengah sampai terjadi kerusuhan gitu-gitu, saya suka kayak gitu. Oke. Karena pada minta foto atau? Enggak, karena memang saya pengen ketemu mereka aja. Karena juga saya mikir kan banyak yang minta foto. Saya mikir nggak sedikit orang yang jauh-jauh datang dan bayar kan. Iya. Masa saya cuma datang di sini main bentar, saya cabut, kasihan mereka kan. Oke, jadi lo Nggak samperin. enak lah. Jadi saya pengen kenalan sama mereka juga gitu. Oke. Nanti kita lihat apakah di tahun ini lebih banyak orang nge-save nama lo Ibot DJ. Oke, alhamdulillah. Kita lihat Semoga nanti. di Get Kontak. Terima kasih Ibot udah mampir ke Makasih Bang sini. Radit, saya makasih. Jangan lupa download dan aktifkan fitur spam filter tadi dari Get Kontak. Bisa download Get Kontak di link deskripsi ya. Ini buat preventif. Yes, Ya supaya kalau ada nomor telepon yang nge-spam, penipuan segala macam kita bisa tahu. Banyak hal positif juga yang bisa kalian lakukan di situ. Gokil. Yes. Get Kontak. Terbaik dan tak terlupakan. Thank you buat banget. Terima kasih Bang Radit, saya makasih. Aduh.